Halo sobat, kembali lagi bersama saya Samuel Sebastian. Saya di sini sebagai narator dari 1141. Pada hari ini saya akan melakukan wawancara nih dengan ketua pelaksana project kita yang kedua. Ayo ikutin keseruannya. Nah, sekarang kita udah bertemu nih bersama narasumber dari 1141. Silakan bisa memperkenalkan diri ke kamera. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fajar Ramadhani Azhar. Saya sebagai ketua project dari kelas 1141. Pak, saya ingin bertanya nih Pak. 1141 sebenarnya tuh lagi buat benda apa sih? Oke, jadi sekarang kita lagi bikin komposter. Komposter itu apa sih? Komposter itu adalah alat pembuat kompos yang dimana hal ini tuh akan menyelesaikan masalah daun-daunan kering yang berserakan di jalan. Oke Pak, perjalanan kita tuh apa sih latar belakangnya? Kenapa harus bikin alat kayak gitu? Oke, jadi awal mulanya tuh saya kepikiran dan juga kelompok saya memikirkan karena di jalanan SMA 11 di Jalanan Pati itu sangat berserakan daun-daunan kering pada saat musim kemarau. Hal itu yang membuat kami berpikiran bagaimana kami dapat memanfaatkan daun-daunan kering itu dan kami memutuskan untuk menjadikan kompos. Makanya kita membuat alat komposter. Apa sih Pak kegunaan alat itu Pak? Kalau saya boleh tahu. Ya, jadi kegunaan alat komposter itu bisa menghasilkan dua pupuk. Yang pertama pupuk padat dan juga pupuk air. Oke Pak, kalau kita mau buat alat kayak gitu Pak, apa aja sih Pak bahan-bahan yang diperlukan untuk dapat membuat komposter kayak gitu? Bahan dan alat ya. Oke, Iya. jadi bahan-bahannya itu yang pertama kita butuh yang namanya bak sampah atau ember apapun itu yang penting 40 liter ya. Terus ukurannya bisa disesuaikan sebenarnya, tapi kelas kami memutuskan untuk menggunakan yang 40 liter. Dan juga ada pipa paralon. Pipa paralon itu ada banyak. Yang pertama dengan ukuran 20 cm, kita butuh sekitar 4 atau 6 membutuhkan sekitar 6 paralon yang berukuran 20 cm dan juga 1 inch. Terus kita juga membutuhkan penghubung yang namanya 5-way ya gitulah ya. Nah, dan juga satu pipa paralon 30 cm berukuran 1 inch. Oh begitu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Kira-kira Pak, berapa lama kita akan membuat komposter itu supaya komposter bisa jadi? Menurut saya dengan 2 hari saja cukup sih, bisa jadi. Oke. Sekian pertanyaan dari saya sebagai narator dan juga Bapak Dirasumber. Sekian dan terima kasih. Bentar. Kayaknya ada yang kurang deh. Nah, gini baru pas. Halo guys, nama saya Anggito Cahyotomo dan kali ini kita akan mewawancarai salah satu ketua pelaksana dari salah satu pembuatan produk. Langsung saja kita mewawancarai ketua pelaksananya. Atas nama siapa? Nama saya Fajar Ramadhani Azhar dari kelas 1141. Bahan-bahannya tuh gampang didapetin nggak sih? Untuk bahan-bahannya sendiri ada yang gampang didapetin seperti ember dan juga pipa paralon dan juga pipa teh. Tapi ada satu bahan yang sangat sulit untuk dicari yaitu fiberglass yang digunakan untuk menyaring sampahnya. Itu nemunya di mana tuh fiberglass itu? Ada di fotokopi, ada juga di tukang bangunan, tapi susah banget buat dicari. Oke, terus mungkin ya kalau misalnya itu benda ini dibuat dengan jumlah yang banyak, terus kita jual ke masyarakat, kira-kira banyak yang beli nggak? Menurut saya sendiri itu akan sulit untuk bersaing di pasaran ya. Kenapa? Karena kesadaran masyarakat Indonesia akan untuk mengolah sampah organik menjadi kompos itu masih sangat sedikit sekali. Sehingga kalau misalkan diproduksi dengan jumlah yang banyak dan kita masukkan ke pasaran itu akan sulit untuk lakunya gitu. Oke, terus menurut Anda sendiri, benda ini tuh berpengaruh banget sih? Maksudnya tuh kayak berpengaruh banget nggak buat masyarakat? Untuk masyarakat sendiri, menurut saya sangat berpengaruh ya, karena dengan kita membuat alat komposter ini, kita mampu mengolah sampah-sampah dapur, sampah-sampah organik menjadi sebuah kompos yang akan menjadi lebih berguna lagi daripada kita buang begitu saja. Oke, pertanyaan lanjutnya ya. Kira-kira tuh ya, bikinnya tuh susah nggak sih? Untuk pembikinan sendiri lumayan susah, apalagi karena kita masih SMA, belum ada skill-skill yang kita butuhkan untuk membuat itu dan juga belum dilatih juga di sekolah. Jadi untuk pembuatan lumayan ribet. Oke, untuk pertanyaan terakhir ya, boleh nggak sih sebutin satu persatu caranya pembuatannya? Oke, untuk cara pembuatannya sendiri, pertama-tama kita akan membuat 2 buah lubang berukuran berdiameter 1 inci di bagian bawah ember dan juga 2 buah lubang berdiameter 1 inci di bagian atas ember. Okay. Setelah 4 lubang itu tersebut, kita juga akan membuat 1 buah lubang untuk keran air. Oke, yang kedua kita akan memasukkan pipa paralon berukuran 18 cm ke 2 lubang berdiameter 1 inci yang berada di bawah ember. Setelah dimasukkan pipa paralon tersebut akan disambungkan dengan pipa T. Nah, setelah disambungkan dengan pipa T, kita akan memasukkan
fiberglass yang sudah diukur dan dibuat berbentuk bulat dan juga sudah dilubang-lubangi ke dalam ember tersebut. Setelah dimasuki fiberglass, kita akan memasukkan 2 buah pipa paralon berukuran 18 cm ke 2 lubang yang ada di bagian atas ember. Setelah dimasukkan, pipa tersebut akan disambungkan dengan pipa T, dan kedua pipa T yang ada di atas dan juga di bawah akan disambungkan dengan pipa berukuran 7 cm. Setelah dihubungkan kedua pipa T tersebut, kita akan membungkus pipa paralon yang ada di bagian luar itu dengan plastik kasa. Nah, setelah dibungkus dengan plastik kasa, kita akan mengaplikasikan keran air ke dalam lubang keran air yang telah dibuat. Baik, itu saja ya. Itu saja. Itu saya dari pertanyaan kita hari ini. Terima kasih untuk Saudara Fajar. Sepertinya kita sampai di sini saja. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih.